Shalom, bahan pena inang pada saat ini tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-20. Korintus adalah kota metropolitan di Yunani ketika zaman Paulus, dan seperti banyak kota makmur seperti saat ini, Korintus itu menjadi sebuah kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, namun bejat secara moral. Skala dosa ada dan merajalela di kota itu. Seperti yang disebutkan oleh Paulus, perbuatan cabul dan hawa nafsu. Dan orang-orang Korintus berpikir bahwa setiap hasrat yang ada di dalam diri harus dipuaskan. Sama seperti hasrat atau keinginan untuk makan, ya harus makan. Keinginan untuk minum, ya harus minum. Dan itu juga sama dengan pemikiran mereka, bahwa ketika mereka lagi hidup di dalam nafsu seksualitas, maka hal itu juga harus dipuaskan dengan siapapun yang mereka ingini. Dan rupa-rupanya masih ada orang percaya di Korintus yang mengaku percaya kepada Tuhan, masih juga menyukai dosa-dosa ini, dosa-dosa percabulan ini, bahkan hidup di dalamnya. Itu yang membuat Paulus tergerak untuk memberikan penggembalaan kepada jemaat di Korintus ketika itu. Paulus menasihati dan menegaskan bahwa tubuh ini bukanlah untuk percabulan, tapi tubuh itu diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya tubuh harus menjadi sebuah alat Tuhan atau alat kebenaran yang mewujudkan, yang menghadirkan kerajaan Allah dengan kehidupan yang kudus dan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik di dalam kasih Yesus Kristus, benar, manusia cenderung memilih sesuatu yang akan memuaskan hasratnya dan akhirnya melupakan Tuhan. Manusia cenderung untuk memuaskan kepuasan hawa nafsunya. Namun, satu hal yang pasti, Paulus mau tubuh kita dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, seperti apa yang dituliskan di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 itu. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, menaklukkan hawa nafsu, itulah ciri mereka yang mempersembahkan tubuh sepenuhnya kepada Allah. Maka ketika kita mampu menaklukkan hawa nafsu kita, itulah kehidupan tubuh yang sepenuhnya bersumber dan dikembalikan kepada Tuhan Allah. Saudara, di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik, Paulus menyebutkan kata dibayar lunas. Dibayar lunas itu terkait dengan penebusan. Dan kata ini juga diletakkan dan dilekatkan pada karya Tuhan Yesus. Yesus yang disebut sebagai penebus, dan penebusan itu begitu berharga, bahkan sering sekali diucapkan oleh orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, sebab karya penebusan itulah yang menjadi kuat setiap kita. Dan berikutnya Paulus juga memakai kata dibeli. Di dalam tradisi kuno, seorang budak dapat dilepaskan dengan cara dibeli dari tuan yang ingin menguasainya, dibeli dari tuan yang mencoba untuk memperalatnya. Maka ini mengaplikasikan bagaimana cara Tuhan Yesus membeli kita dengan harga yang mahal untuk menebus dan membebaskan kita dari perbudakan dosa.
Makanya disebut bahwa kita dibeli dengan harga yang mahal. Dibeli bukan dengan harta, benda, material, tapi dibeli dengan harga darahnya yang mahal, mati di kayu salib itu. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, Minang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas Allah menebus kita bukan dengan barang yang fana, dengan yang darah yang mahal, darah Yesus. Itu sebabnya Rasul Paulus sangat keras menentang segala perbuatan dosa susila yang telah mengikat kita dan menyengsarakan kita. Tidak hanya sekedar menahan diri untuk tidak menyerahkan diri kepada dosa-dosa percabulan seksual, tapi kita harus mematahkan dan tidak melakukannya. Dan tubuh ini harus dipahami, ini adalah milik Allah yang dihadirkan bagi setiap kita. 1 Korintus 6 ayat 19 mengatakannya, itu sebabnya wajarlah kita atau tubuh ini dituntut untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, melalui 1 Korintus 6 ayat 18 sampai 20 ini, Paulus lebih lagi ingin menegaskan betapa pentingnya untuk menjaga tubuh sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang sudah diberikan Allah melalui Kristus. Sehingga kita yang sudah dibebaskan dari maut, jangan kembali lagi kepada maut. Tapi tubuh ini, marilah untuk memuliakan Tuhan. Walaupun tubuh ini suatu hari akan busuk, suatu hari akan kembali menjadi debu, itu bukan berarti tubuh ini tidak punya fungsi atau tidak berarti. Justru melalui tubuh inilah kita dipakai Tuhan mempraktekkan dan menghadirkan kerajaannya di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara yang diberkati dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan Yesus, mari kita memahami mengapa kita harus memuliakan Allah dengan tubuh kita. Yang pertama, pahamilah bahwa tubuh ini untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh kita. Yang kedua, tubuhmu adalah anggota Kristus. Itu sebabnya kalau tubuhmu anggota Kristus, maka berperilakulah, maka lakukanlah sebagai bukti dari tubuhmu bagian dari anggota Kristus. Sama seperti tangan, mulut, kaki, dan kehidupan kepala kita atau apapun itu yang ada melekat di dalam tubuh kita. Yang ketiga, seperti firman Tuhan di ayat yang ke-19, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Maka sebagai bait Allah, jagalah dia dari segala kecemaran dan kekotoran. Ketika kita memanggil Yesus dan berimani sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus yang tinggal di dalam kita, dan itu memampukan kita bergerak melakukan apa yang Tuhan mau untuk tubuh sebagai bagian dari anggota Kristus. Tuhan memberkatimu. Amin.